Hai, welcome back. Selamat datang kembali bersama saya Maulana Dikma di video series tentang bagaimana Anda bisa mendapatkan penghasilan minimal 5 juta sebulan dari internet. Nah, di video kali ini kita akan bahas materi lanjutannya ya. Jika sebelum-sebelumnya kita sudah bahas kenapa harus 5 juta, intinya sudah ada angkanya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, oke, untuk dapatin 5 juta sebulan ini kita mau melakukan apa? Apakah kita berpikir tentang produk apa yang mau dijual dulu atau mungkin mikirin marketnya dulu? Kita bahas setelah yang satu ini. Nah, kalau mau menjaya, banyak banget yang Oke, kita masuk langsung ke materi aja. Nah, seperti di awal video tadi saya sudah menyebut bahwa kalau sudah ada angkanya, maka berikutnya adalah tentu bagaimana cara kita atau apa yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan angka tersebut ya. Nah, biasanya kalau diturunkan pertanyaannya itu menjadi apakah kita kemudian mencari produk dengan harga tertentu sehingga kita bisa mendapatkan income yang kita mau, atau kita berpikir market dulu baru kemudian kita cari produknya. Nah, jadi ini sebenarnya semacam perdebatan yang nggak habis-habis ya, produk dulu atau market dulu. Intinya dua-duanya oke-oke aja. Yang penting di sini kita akan melihat seperti apa cara mengambil keputusannya. Apakah Anda mau fokus ke produk dulu atau market dulu ya. Nah, yang penting dalam berbisnis itu ada beberapa hal yang harus Anda fahami konsepnya ya. Jadi bisnis itu nanti juga ketika berpikir produk juga itu ada beberapa hal yang harus Anda masukkan ke dalam elemen pertimbangan ketika memilih bisnis atau bahkan produk. Nah, yang pertama, yang paling penting, pastikan produk yang Anda jual adalah produk yang laku, bukan produk yang menurut Anda laku, tapi produk yang laku. Jadi gampang sekali kita bisa cek di mana-mana ya. Misalnya kalau produk yang sifatnya produk fisik, Anda bisa cek kayak di marketplace atau mungkin di sosial media. Anda cek aja orang jualannya apa. Begitu juga dengan di Google atau di YouTube. Kita sering sekali di expose ya, dihadapkan dengan banyak iklan. Jadi Anda tahu kira-kira produk-produk apa saja yang diiklankan dan iklannya bertahan lama gitu. Ini perlu kita lihat supaya kita jangan sampai produk itu lakunya cuma sebentar. Oke, sekali keluarin produk atau rilis atau launch produk, habis itu udah selesai, lakunya sekali doang. Jadi pastikan dia laku. Dan yang kedua, jangka panjang atau sustainable. Produknya atau bisnisnya itu bisa untuk jangka panjang. Enggak cuma kayak tren-trenan habis itu selesai. Kenapa? Karena seringkali misalnya ya, ketika kita sudah meriset sebuah produk dan kita yakin ini laku, yes, memang benar produknya ketika kita tes laku. Nah, karena laku nih, kita kan akan berniat, oke, saya akan produksi lebih banyak lagi supaya kita bisa menjual lebih banyak. Oke? Nah, akhirnya kita produksi produk itu mungkin ribuan, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu pieces misalnya. Nah, begitu sudah selesai, apakah nanti dengan skema pembayaran di belakang, di depan, dan seterusnya, atau mungkin cicilan, intinya Anda punya beban puluhan ribu pieces yang harus Anda jual. Nah, penyakitnya sering sekali adalah ketika sudah kita cetak atau mungkin kita produksi produknya puluhan ribu lembar, puluhan ribu pieces, belum habis seperempatnya itu produk udah nggak laku lagi, di offer kemana-mana udah nggak ada yang mau beli lagi gitu. Reseller kita mungkin kalau misalnya Anda menggunakan reseller juga udah kesulitan menjualnya. Nah, jadi pastikan produk itu laku dan juga laku untuk jangka panjang. Nah, yang ketiga, market size harus besar. Ini tolak ukur yang ketiga. Oke, market size harus besar ini maksudnya apa? Market size itu artinya ukuran atau jumlah market yang bersedia atau merupakan bagian dari target produk Anda. Jadi kalau misalnya Anda punya produk yang kira-kira saja, setelah mungkin Anda cek-cek sana sini berdasarkan kategori profile dari calon customer Anda,
katakanlah hanya ada 10.000 orang seluruh Indonesia yang membutuhkan itu. Nah, kira-kira itu produk yang bagus atau tidak? Menurut saya itu tidak bagus. Kenapa? Karena bisnisnya nanti nggak bisa di scale, nggak bisa diperbesar gitu. Kenapa? Karena market size-nya, ukuran pasarnya itu hanya 10.000. Sulit sekali. Oke. Nah, jadi ukuran idealnya menurut saya, kalau ini bicaranya nasional ya, setidaknya yang membutuhkan atau potensial target marketnya itu sampai 1 juta ke atas jumlah orang yang kira-kira bisa menjadi target market kita. Jadi market size-nya harus besar. Sebesar apa? Minimal 1 juta. Ini juga bisa Anda aplikasikan nanti ketika misalnya beriklan di sosial media, terutama ya, misalnya menggunakan Facebook atau Instagram. Ketika nanti Anda men-set up atau mengatur iklan ya, kira-kira Anda mau target orang-orang yang apa, yang seperti apa, umurnya kah, interestnya dan seterusnya, pastikan Anda cek jumlah size marketnya. Biasanya platform iklan sosial media seperti Facebook dan Instagram itu memberikan data ke Anda bahwa oke, kalau Anda mentarget orang-orang ini, maka kira-kira jumlah orang itu yang akan melihat iklan Anda kira-kira potensinya sekian. Jadi dikasih tahu gambaran market size-nya. Kalau dia sudah di atas 1 juta, maka kemungkinan besar iklan Anda bisa nanti di scale gitu. Dan kebutuhannya juga insya Allah tinggi ya. Itu. Nah, yang terakhir adalah marginnya masuk. Oke, yang saya maksud dengan marginnya masuk itu adalah margin atau keuntungan, persentase keuntungan atau jumlah keuntungan yang Anda dapat dari sekali menjual satu produk itu harus cukup membiayai pertama tentu produksinya, dan yang kedua membiayai biaya pemasarannya. Kalau misalnya marginnya terlalu tipis, maka akan sulit sekali Anda untuk misalnya memperbesar iklan ya. Seperti mungkin Anda sudah tahu atau mungkin Anda belum tahu, jadi saya kasih tahu. Kalau nanti Anda beriklan di sosial media misalnya, maka semakin besar biaya iklan yang Anda gunakan, relatif biaya iklan itu akan semakin membengkak, semakin mahal. Oke, contoh misalnya, saya untuk mendapatkan profit 1 juta per hari misalnya, itu cukup dengan katakanlah beriklan, biaya iklan sekitar 500.000 misalnya. Oke. Tapi kalau saya mau 10 juta, maka itu biayanya akan jadi jauh lebih mahal. Dia berlaku kelipatan, bahkan bagi beberapa produk itu sulit sekali untuk scale. Kenapa? Karena kompetisinya yang tinggi, jadi akhirnya iklan itu menjadi mahal. Nah, kalau misalnya margin keuntungan kita tipis sekali, oke, maka cost per leads-nya ini terlalu teknis ya. Biaya untuk kita mengakuisisi calon customer baru itu menjadi naik. Sementara margin kita kan tetap ya. Kalau margin Anda cuma 50.000 misalnya, atau bahkan yang di bawah 50.000 kayak 30.000, itu sulit sekali kita untuk mendapatkan profit yang benar-benar masuk akal gitu. Jadi pastikan 4 elemen ini ketika Anda membuat produk. Terserah nanti Anda pilihannya adalah mau produk dulu atau market dulu. Intinya tolok ukurnya ada 4 tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan sekarang milih nih, mau produk dulu kah atau market dulu. Nah, kalau Anda ya yang punya produk, sudah punya produk sekarang, sudah memproduksi produk sendiri misalnya, atau mungkin Anda distributor dari supplier produk tertentu, silahkan ada komen di bawah by the way ya. Yang punya dagangan silahkan aja komentar di bawah, kali aja nanti banyak orang yang tertarik dengan dagangan Anda. Mungkin kita juga saya tertarik kerjasama, bisa jadi. Jadi komen aja di bawah, silahkan produknya apa-apa saja kalau Anda yang sudah punya produk. Nah, kalau Anda yang sudah punya produk, maka saya sarankan untuk berangkatnya dari produk dulu. Oke, kenapa? Karena terutama untuk pemula ya, yang baru pindah dari offline ke online misalnya. Kayak saya dulu di awal-awal ketika pindah dari kursus offline menjadi online, maka yang saya lakukan pertama adalah tentu apa yang saya punya dulu. Oke, produk saya bahasa Inggris. Oke, laku di offline, saya kira yakin saya online juga laku, dan alhamdulillah terbukti laku. Nah, jadi mulai dari produk yang kita punya kalau memang sudah punya ya. Nah, kalau misalnya belum punya, maka Anda bisa bergeser ke market dulu. Nanti kita di video tersendiri akan membahas kalau Anda mau mulai dari market dulu, seperti apa caranya nanti ada. Tapi paling intinya adalah kalau Anda
memulai market dulu, berarti kan Anda akan teliti dulu target marketnya ya, baru ujung-ujungnya kemudian nanti akan menghasilkan produk. Nah, produk itu lagi-lagi harus kembali ke 4 elemen tadi yang saya sebut di awal video. Ya, pertama produknya harus laku, dan yang kedua bisa laku sepanjang masa kalau boleh ya, jangka panjang dia tetap laku, nggak cuma tren-trenan aja. Terus yang ketiga market size-nya besar dan marginnya masuk. Ya, marginnya itu masuk maksudnya adalah itu dibahas di video berikutnya ya, hitung-hitungannya. Jadi yang jelas keuntungannya itu harus masuk akal, jangan sampai setelah dipotong biaya pemasaran, biaya produksi, Anda malah nggak dapat untung, yang ada rugi gitu. Oke, nah selanjutnya kalau misalnya Anda mulai dari market dulu, sebenarnya Anda sedang membangun real business atau bisnis yang sebenarnya. Karena perusahaan-perusahaan yang besar dan juga bertahan lama itu biasanya mereka kuat di market. Ya, mereka betul-betul menguasai target market mereka. Jadi kalau Anda mau membangun sustainable business, bisnis yang bisa sustain berjangka panjang, maka Anda, walaupun Anda mulai dari produk, Anda coba mulai juga untuk riset market Anda. Jadi kuasai satu lingkaran market tertentu, kuasai semua masalahnya, baru berikan produk-produk sebagai solusi dari masalah mereka. Gitu lebih kurang. Nah, yang menarik berikutnya adalah kalau masih ada yang bingung juga nih. Oke, saya masih bingung ini, apakah harus produk dulu atau market dulu? Kalau sederhananya buat saya sekarang, per sekarang, Anda baru belajar, Anda mulai saja, yang penting yang menghasilkan dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya terlalu banyak berpikir juga, itu bisnisnya nggak mulai-mulai. Jadi lebih bagus, idealnya adalah untuk sekarang, ya udah action aja dulu. Bisa dengan misalnya salah satunya dengan menjadi affiliate atau menjadi reseller produk-produk orang lain ya, seperti misalnya kayak saya, kebetulan kita di perusahaan juga menerima pendaftaran mitra. Jadi kalau misalnya Anda tertarik, Anda silahkan cek aja deskripsi di bawah, itu tentang info menjadi reseller atau mitra usaha kami ya. Jadi di sana nanti Anda bisa langsung praktek aja dulu dengan produk yang ada, Anda rasakan seperti apa berjualan di internet, bagaimana dinamikanya, berhubungan langsung dengan customer, semuanya Anda rasakan sambil Anda belajar hal-hal yang lain. Misalnya nanti Anda akan riset produk sendiri atau mungkin meriset market tertentu, silahkan saja. Along the way, sambil jalan Anda belajar, Anda juga bisa menghasilkan. Oke, itu menurut saya hal yang baik atau hal yang positif terkait dengan bisnis online. Jadi kita bisa belajar sambil dapat penghasilan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah saya mau berbagi sedikit strategi yang digunakan oleh jaringan waralaba swalayan, atau yang Anda tahu yang ada Maret-Maretnya ya, ada Indo, ada Maretnya. Oke, Indomaret. Oke. Nah, ini ada hubungannya dengan produk dulu atau market dulu gitu. Jadi kalau Anda perhatikan beberapa tahun yang kebelakangan ya, atau di awal-awal Indomaret atau Alfamaret itu muncul, semua produk yang dijual adalah produk-produk provider atau produsen kan, misalnya kayak gula putih ya, produknya ada Gulaku, macam-macam brand ada, semua ada. Mereka juga misalnya menjual minyak goreng misalnya, atau keperluan-keperluan rumah tangga yang lain, itu semuanya brand-brand orang lain. Tapi setelah beberapa tahun Indomaret itu beroperasi, mereka mulai melihat bahwa fast moving product itu apa-apa saja mereka sudah punya datanya. Fast moving product itu artinya produk yang repeat ordernya, pembeliannya tinggi, itu mereka tahu. Kenapa? Karena mereka punya platformnya. Oke. Nah, jadi dengan begitu mereka bisa membuat produk sendiri tanpa lagi harus mengambil produk orang lain. Contoh, gula Indomaret udah ada. Oke. Baju dalam itu Indomaret punya. Gunting kuku mahal lagi, itu Indomaret punya, merek sendiri. Nah, dan menangnya mereka adalah karena ini berdasarkan riset, mereka tahu produk ini pasti laku dan juga sustainable, jangka panjang karena sudah bertahun-tahun diperhatikan dan market size-nya besar. Jadi akhirnya menang banyak itu Indomaret. Oke. Nah, jadi cara ini itu bisa Anda terapkan dengan menjadi reseller. Jadi misalnya contoh ya, kalau Anda menjadi reseller di bisnis saya, di produk-produk saya, maka nanti Anda
tentu akan mendapatkan hak atau lisensi untuk bisa menjual semua produk. Nah, dan Anda juga sebagai reseller itu pasti akan di-training, mendapatkan video-video pembelajaran bagaimana Anda bisa berbisnis di internet dan menghasilkan dari internet, beraktivitas Anda di handphone misalnya atau di website. Kita juga akan mengajarkan iklan dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang Anda dapatkan. Nanti pada satu titik tertentu bisa jadi Anda mungkin tidak merasa tertarik lagi untuk menjual produk saya, which is fine, nggak masalah juga. Tapi setidaknya Anda sudah punya ilmunya, Anda sudah tahu bagaimana menghandle market, bagaimana menghandle customer, kalau komplain seperti apa, biar closing cepat gimana, biar untung banyak gimana. Anda polanya itu sudah punya. Nah, jadi tinggal terapkan di bisnis Anda, ya. Jadi itu bisa Anda terapkan nanti di bisnis Anda. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau misalnya Anda punya pertanyaan terkait dengan materi video ini atau mungkin materi-materi yang lain, silakan Anda tanya saya lewat DM Instagram, ya. Instagram saya, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan jangan lupa untuk share video ini ke semua teman-teman, terutama yang mau mulai berbisnis online, mau menghasilkan dari internet, silahkan share aja. Thank you for watching, bye for now. Sebelum nonton video lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada banyak info menarik di sana dan ada link untuk nanya-nanya soal bisnis online. Terima kasih sudah nonton, like, komen, dan subscribe ke channel ini. Until next time.